got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada perkembangan remaja dan memberikan solusinya. Yang mana kami akan menjelaskan beberapa deretan materi. Yang pertama, perkembangan emosi pada remaja. Yang kedua, kekhasan perkembangan sosial pada remaja. Yang ketiga, perkembangan moral remaja. Yang keempat, perkembangan kemandirian pada remaja. Perkembangan emosi remaja. Emosi memiliki sejumlah kelompok. Yang pertama adalah amarah. Dalamnya meliputi rasa ingin mengamuk, benci, tersinggung, jengkel, kesal hati, ataupun terganggu. Yang kedua, bermusuhan, tindakan kekerasan dan kebencian patologis. Yang ketiga, kesedihan. Di dalamnya meliputi rasa pedih, sedih, muram, suram, mengasihani diri, kesepian, putus asa, dan depresi. Yang keempat, rasa takut. Dalamnya meliputi rasa cemas, takut, gugup, sedih, waspada, tidak tenang, panik, ataupun fobia. Yang kelima, ada kenikmatan. Dalamnya meliputi rasa bahagia, gembira, riang, terhibur, dan lain-lainnya. Permasalahan emosi remaja yang muncul adalah perilaku-perilaku agresif, impulsif, mengalami gangguan perhatian seperti kurang konsentrasi dalam belajar, kecemasan, kehilangan harapan-harapan, dan hal-hal lainnya. Ini sangat memerlukan keteladanan, konsistensi, komunikasi yang tulus, dan empatik dari orang dewasa. Pengelolaan emosi diwujudkan dalam karakteristik perilaku. Yang pertama, bersikap toleran terhadap frustasi dan mampu mengolah amarah secara lebih baik. Yang kedua, lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat daripada berkelahi. Yang ketiga, dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, memiliki perasaan yang positif tentang diri sendiri, sekolah, ataupun keluarga. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengatasi ketegangan jiwa ataupun dalam kata lain, stres. Yang keenam, dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan. Cara untuk mendukung perkembangan emosi pada anak itu ada beberapa bagian. Yang pertama, jadilah panutan. Orang tua dapat menjadi panutan dengan cara-cara positif dengan mengelola emosinya, suasana hati, dan konflik. Semisal, kalau ada masa orang tua merasa kesal, lelah, dan marah. Yang kedua, kenali teman anak-anak. Mengenal teman anak membantu orang tua mengetahui pengaruh mereka terhadap perkembangan emosi anaknya. Pasalnya, pada remaja anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Yang ketiga, lebih fokus kepada hal-hal positif. Anak kemungkinan terlibat banyak konflik dengan teman dan lingkungannya pada masa-masa ini. Ada baiknya untuk fokus dan memperkuat aspek positif dari perkembangan emosional anak. Caranya dengan memuji bahwa dirinya telah berusaha menjadi teman dan berusaha keras di sekolahnya. Kekhasan perkembangan sosial remaja. Pada kekhasan perkembangan sosial remaja ini pastinya ada masalah, yaitu krisis identitas. Krisis identitas ini terjadi akibat kontrol diri yang lemah, mengetahui apa yang dapat diterima dari masyarakat, dan tetapi tidak dapat melakukan pengembangan terhadap kontrol diri untuk berperilaku dengan pengetahuannya. Hal ini terjadi akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, pemahaman yang kurang mengenai agama atau moral, dan pengaruh lingkungan dan pendidikan. Cara mengatasi permasalahan perkembangan sosial remaja. Yang pertama, menguatkan mental remaja agar dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, melakukan pengajaran bukan hanya di pendidikan tetapi di dalam agama, etiket, dan budi pekerti. Yang ketiga, memberikan fasilitas dan suasana yang optimal untuk memperkembang kepribadian remaja.
Yang keempat, memperkuat motivasi remaja. Ini berguna untuk berbuat baik dan melakukan hubungan sosial yang baik. Yang kelima, adanya kelompok diskusi. Hal ini mengemukakan pandangan maupun pandangan yang diberikan pengarah positif. Yang terakhir, memperbaiki lingkungan sosial untuk dapat menghindari lingkungan dengan banyaknya kenakalan remaja. Masalah yang terkait dengan perkembangan moral remaja. Perkembangan moral remaja merupakan isu penting yang mempengaruhi masa depan individu dan masyarakat. Beberapa masalah yang terkait dengan perkembangan moral remaja antara lain adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan remaja dapat mempengaruhi perkembangan moral mereka. Selanjutnya, peran keluarga. Keluarga memiliki peran dominan dalam membentuk moral remaja. Selanjutnya, pendidikan sekolah. Sekolah juga berperan penting dalam membentuk moral siswa. Yang selanjutnya, teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi dan paparan media sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan moral remaja. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perhatian dari berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, dan masyarakat secara luas untuk memberikan bimbingan, contoh yang baik, serta lingkungan yang mendukung bagi remaja agar dapat tumbuh dengan nilai-nilai moral yang kuat dan positif. Ini permasalahan yang terkait dengan perkembangan kemandirian remaja. Perkembangan kemandirian pada remaja merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Beberapa permasalahan yang terkait dengan perkembangan kemandirian remaja adalah antara lain ketergantungan kepada orang tua, ketidakmampuan remaja untuk menjadi mandiri secara kognitif dan emosional dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti kenakalan remaja, tawuran, dan konsumsi zat adiktif. Selanjutnya, pola asuh orang tua. Perlakuan orang tua yang kurang mendukung kemandirian dapat menghambat perkembangan remaja menuju kedewasaan. Selanjutnya, pengaruh teman sebaya. Kelompok yang teman sebaya memiliki peran besar dalam membentuk kemandirian remaja. Selanjutnya, perubahan kognitif. Perubahan kognitif pada remaja memainkan peran penting dalam mengembangkan kemandirian. Remaja mulai mampu mengambil keputusan sendiri dan mengembangkan kemampuan untuk bertindak mandiri. Dalam konteks ini, penting bagi seorang orang tua, pendidik, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan dukungan yang tepat agar dapat mengembangkan kemandirian secara sehat dan bertanggung jawab. Baiklah, demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.